Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta adalah perguruan tinggi negeri unggulan di Provinsi Banten. Untirta dikenal dengan kualitas akademik yang terus berkembang, tenaga pengajar profesional, serta fasilitas pendidikan yang semakin modern dan terintegrasi. Sebagai salah satu PTN di Banten, Untirta juga punya peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Dalam hal ini, kelompok kami akan menganalisis bagaimana visi, misi, tujuan, serta IFAS dan juga EFAS dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Simak berikut ini. Baik, Untirta sendiri memiliki visi dan misinya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu serta membangun citra yang baik untuk Untirta sendiri. Yang pertama, visi Untirta, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Adapun misinya sendiri untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai jawara, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan juga global. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan juga global. Yang ketiga, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dan serta melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan juga sastra. Yang keempat, menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien, serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang berwawasan lingkungan. Untirta sendiri mempunyai 4 tujuan dan sasaran dari rencana strategisnya. Tujuan yang pertama adalah terlaksananya layanan pendidikan, pengajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan alumni dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta infrastruktur yang memadai. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, dan berkarakter jawara, yaitu jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun sasaran dari tujuan ini yaitu terwujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, aplikatif, dan berdampak langsung pada masyarakat. Kemudian untuk tujuan yang ketiga adalah terlaksananya kerjasama institusional di tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah terrealisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, dan seni. Kemudian, tujuan yang terakhir yaitu yang keempat adalah terlaksananya layanan prima dan peningkatan kemandirian universitas melalui tata kelola yang baik. Nah, adapun sasaran dari tujuan ini yaitu terwujudnya peningkatan tata kelola manajemen pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional. Secara umum, visi, misi, tujuan, serta sasaran dari Universitas Ageng Tirtayasa sudah menggambarkan arah pengembangan universitas yang modern, berkarakter, dan berdaya saing global. Visi dari Integrated Smart dan Green University sudah menjadi identitas khas yang kuat, namun masih perlu dijabarkan lebih konkret agar mudah diukur dan diterapkan. Selain itu, dan sasaran juga telah relevan, namun masih perlu diperjelas dengan indikator keberhasilan yang terukur, serta memperluas fokusnya ke aspek reputasi, inovasi, dan kontribusi sosial. Analisis internal, yang pertama itu ada pemasaran.
Nah, dalam pemasaran ini Untirta memiliki reputasi kuat sebagai perguruan tinggi negeri unggulan di Provinsi Banten. Nah, hal ini itu didukung promosi digital dan kegiatan edukatif ke sekolah-sekolah. Namun, branding antar fakultas itu belum konsisten dilihat dari akreditasi per fakultas. Nah, yang kedua ada keuangan. Dalam keuangan, pendanaan Untirta itu cukup stabil karena ada dukungan pemerintah dan biaya pendidikan mahasiswa. Tapi hal ini tuh menyebabkan ketergantungan masih tinggi pada dana APBN karena Untirta ini belum termasuk kepada PTNBH. Yang ketiga, di sini ada penelitian. Dalam penelitian itu, produktivitas publikasi meningkat dan fasilitas riset berkembang. Namun, penelitian yang berdampak langsung ke masyarakat dan kolaborasi internasional itu masih rendah, jadi masih di lokal gitu. Nah, yang keempat ini ada operasional. Dalam operasional, digitalisasi sistem akademik seperti si Akad dan si Akang meningkatkan suatu efisiensi, tapi birokrasi internal ini masih memperlambat keputusan. Yang kelima, di sini ada manajemen SDM. Dalam manajemen SDM Untirta, kualitas dosen itu meningkat, termasuk jumlah doktor yang bertambah, namun distribusi SDM belum merata dan pelatihan masih terbatas. Yang keenam, di sini ada teknologi informasi. Dalam teknologi informasi, infrastruktur digital dan LMS itu sudah berjalan dengan baik. Hal ini itu meningkatkan efisiensi layanan akademik, namun integrasi sistem dan keamanan data itu masih lemah. Nah, di sini itu selanjutnya ada analisis eksternal. Yang pertama itu ada ancaman pendatang baru dengan tingkat intensitas sedang. Kenapa? Karena perguruan tinggi baru itu sulit berdiri, tapi kampus swasta itu terlihat inovatif untuk menjadi pesaing potensial. Yang kedua, ada daya tawar pemasok dengan tingkat intensitas rendah. Untirta itu punya banyak alternatif penyedia layanan dan dukungan pemerintah, meski ada ketergantungan di sektor teknologi. Nah, yang ketiga di sini itu ada daya tawar pembeli dengan tingkat intensitas tinggi. Karena mahasiswa itu makin selektif untuk memilih kampus. Kenapa? Karena terlihat dari Untirta sendiri itu belum masuk ke top 10 PTN di Indonesia, karena Untirta juga belum menjadi PTNBH. Nah, selanjutnya di sini ada yang keempat, yaitu ancaman produk substitusi dengan tingkat intensitas sedang. Kenapa? Karena platform digital seperti si Akang atau Spada itu jadi alternatif untuk belajar. Nah, yang kelima di sini ada intensitas persaingan dengan tingkat intensitas tinggi. Kenapa? Karena persaingan ketat antar universitas di Banten dan nasional, termasuk UIN SMH dan UI. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis tabel dari IFAS itu sendiri. Yang pertama di bagian strength itu adalah reputasi kuat sebagai PTN unggulan. Kami memberikan bobot yang tinggi dan juga rating yang tinggi dengan alasan bahwa sudah terbukti nyata bahwa Untirta sendiri merupakan PTN unggulan di Provinsi Banten. Dengan citra yang baik, menarik para mahasiswa baru untuk masuk ke dalam Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu yang kedua adalah strategi pemasaran digital aktif di media sosial. Kami memberikan bobot yang cukup tinggi dengan rating 3. Karena Untirta tuh udah aktif promosi di platform digital seperti Instagram dan sebagainya. Tetapi menurut kami bisa lebih ditingkatkan lagi mengenai konsistensi dan juga hal yang menarik untuk audiens. Lalu yang ketiga adalah sistem akademik yang udah digital seperti Siakang dan juga Siakat. Kami memberikan bobot yang cukup tinggi dengan rating 3 karena digitalisasinya sudah terlaksana dan sudah bisa diakses. Tetapi kami menemukan beberapa kendala khusus seperti error dan sebagainya yang mungkin bisa menjadi evaluasi untuk ditingkatkan lagi supaya jauh lebih baik. Lalu yang keempat adalah fasilitas riset dan laboratorium makin berkembang. Kami memberikan bobot yang cukup tinggi dengan rating 4. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa Untirta sendiri memiliki fasilitas yang cukup lengkap di kampus Sindang Sari. Seperti itu. Dilanjut di bagian weakness yang pertama, yaitu branding antar fakultas belum konsisten. Kami memberikan bobot yang cukup tinggi dengan rating 2. Kenapa? Karena yang kami amati adalah setiap fakultas memiliki branding yang berbeda-beda. Mulai dari yang sangat aktif sampai yang sama sekali tidak terlihat. Itu mengganggu citra dari Untirta secara keseluruhan. Lalu yang kedua adalah ketergantungan tinggi pada dana pemerintah. Kami memberikan bobot cukup tinggi dengan rating 1.
Kenapa? Karena kami melihat bahwa Untirta sendiri itu masih sangat ketergantungan dengan dana dari pemerintah itu sendiri. Sedangkan ketika pemangkasan biaya pada pendidikan, Untirta jadi kewalahan untuk menanggung biaya-biaya karena memang sangat ketergantungan dengan dana dari pemerintah. Yang ketiga adalah penelitian belum berdampak langsung kepada masyarakat. Kami memberikan bobot yang cukup tinggi dengan rating 2. Seperti yang kami amati bahwa penelitian di Untirta sudah sangat bagus, tetapi untuk realisasinya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu masih sangat minim, lebih ke teoritis dibanding realisasi secara nyata gitu. Lalu yang keempat, integrasi dan keamanan sistem digital masih terbatas. Kami memberikan bobot yang cukup tinggi juga dengan rating 2 dengan alasan yang cukup simpel bahwa sistem digitalnya tuh udah ada, tapi kadang belum nyatu gitu semua karena masih suka error, lemot, jadi belum sepenuhnya maksimal buat bantu kegiatan kampus. Oke, di sini aku ingin menjelaskan mengenai EVAS dari visi misi Untirta. Yang pertama itu ada opportunity. Yang pertama ada lokasi strategis Untirta di provinsi dengan basis industri besar. Nah, Untirta itu kan ada di Banten, provinsi yang punya kawasan industri besar banget kayak di Cilegon, Serang, dan juga Tangerang. Ini merupakan peluang emas buat kerja sama bareng perusahaan besar, bisa buat magang mahasiswa, terus juga riset bareng, sampai rekrutmen lulusan. Nah, selain itu, lokasinya yang juga dekat dengan Jabodetabek, jadi gampang akses ke jaringan industri dan juga akademik lain. Selanjutnya kami kasih bobot 0,06. Kenapa? Karena pengaruhnya besar buat reputasi kampus dan juga hubungan ke dunia kerja. Tapi bukan faktor yang bisa dikontrol penuh oleh pihak kampus. Nah, selanjutnya kami kasih rating 4. Jadi karena kami kasih rating 4 nih, karena efeknya sangat positif dan juga merupakan peluang benar-benar nyata yang bisa dimanfaatkan buat kemajuan kampus. Yang kedua itu ada ketersediaan sumber daya muda potensial di wilayah Banten. Di Banten kan banyak banget ya anak muda usia produktif. Itu artinya Untirta tuh punya calon mahasiswa potensial setiap tahunnya. Kalau dikelola dengan promosi yang bagus dan juga program studi yang menarik, jumlah pendaftar tuh bisa terus stabil atau bahkan naik dari tahun-tahun sebelumnya. Kami kasih bobot 6 karena faktor ini penting buat menjaga jumlah mahasiswa dan juga keberlanjutan kampus. Selanjutnya kami kasih rating 3 karena peluangnya besar tapi tergantung seberapa efektif Untirta menarik minat anak-anak muda tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada peluang pemberdayaan masyarakat lewat program pengabdian ekonomi lokal dan juga UMKM. Untirta bisa bantu masyarakat sekitar lewat penelitian UMKM, terus juga riset sosial ekonomi dan juga program pengabdian lainnya. Ini bisa ningkatin citra kampus sebagai universitas yang peduli masyarakat sekaligus memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah dan juga dunia usaha. Selanjutnya ada bobot 0,05. Kenapa kami kasih 0,05? Karena penting, tapi lebih berdampak ke citra sosialnya daripada langsung ke akademik di Untirta. Selanjutnya ada rating 3, itu karena potensinya besar tapi hasilnya sangat tergantung pada keseriusan pelaksanaan program dan juga kemitraan yang dibangun. Selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja berpendidikan tinggi di sektor industri 4.0. Dunia industri sekarang kan lagi dicari banget ya tenaga kerja yang melek di bidang teknologi, digital, dan juga punya kemampuan analisis. Kalau Untirta bisa nyiapin mahasiswa dengan skill itu lewat kurikulum dan juga penelitian, peluang alumni itu bisa diserap industri semakin besar, seperti itu. Selanjutnya ada bobot 0,06. Nah, karena faktor itu strategis banget buat masa depan kampus dan relevansi buat lulusan-lulusan Untirta. Selanjutnya kami kasih rating 3 karena meski peluangnya jelas tapi belum semua prodi yang ada di Untirta tuh siap untuk menghadapi industri 4.0. Selanjutnya yang kelima ada peluang kerja sama riset dan juga magang dengan perusahaan industri. Banyak industri di sekitar Untirta bisa diajak kerjasama buat riset bareng, pengembangan produk, atau magang mahasiswa. Hal ini tuh bagus buat pengalaman belajar dan juga dapat memperkuat hubungan kampus dengan lebih baik. Selanjutnya kami kasih bobot 0,06 karena sangat pentingnya kayak poin sebelumnya berpengaruh ke kualitas akademik Untirta. Nah, ratingnya kami kasih 3 karena peluangnya ada, tapi realisasinya tergantung komitmen kedua pihak dan kesiapan sumber daya di kampus.
Untuk total dari opportunity itu sendiri merupakan skornya 0,93. Ini artinya peluang eksternal Untirta itu cukup besar dan bisa dimaksimalkan kalau misalkan kampus Untirta punya strategi yang aktif dan juga responsif terhadap industri dan juga masyarakat. Selanjutnya ada analisis dari threats atau ancaman. Yang pertama itu ada meningkatnya persaingan dari universitas di Banten dan Jabodetabek. Nah, sekarang kan banyak kampus baru dan juga bagus di wilayah sekitar, apalagi di Jabodetabek. Fasilitas mereka tuh kadang lebih modern dan juga programnya lebih menarik ketimbang dari Untirta. Jadi Untirta tuh harus bekerja lebih ekstra supaya tetap jadi pilihan utama bagi mahasiswa-mahasiswa di daerah Banten. Selanjutnya kami kasih bobot 0,3 karena ancaman itu langsung dan juga nyata yang bisa mengurangi jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri mereka ke dalam Untirta. Nah, selanjutnya ada rating 2. Nilai 2 karena meskipun ancamannya besar, tapi Untirta masih punya daya saing sebagai kampus negeri dengan reputasi yang baik di Banten. Selanjutnya ada kompetitor swasta menawarkan program studi inovatif dan biaya kompetitif. Kampus swasta kan sekarang makin kreatif, bikin jurusan baru, sistem kuliah yang fleksibel, atau bahkan kuliah hybrid. Walaupun di Untirta juga ada, tapi biaya kuliahnya kadang lebih murah dan promonya lebih gencar ketimbang Untirta. Jadi hal-hal itu bisa mengurangi minat calon mahasiswa buat masuk Untirta. Selanjutnya ada bobot 0,25. 0,25 ini cukup tinggi karena bisa langsung pengaruh ke daya tarik kampus. Selanjutnya kami kasih rating 2 karena dapat menjadikan ancaman yang nyata tapi bisa dilawan. Kalau misalkan Untirta bisa lebih inovatif dan juga tetap jaga kualitas kampus. Selanjutnya yang ketiga ada keterlambatan dalam mengadopsi inovasi teknologi baru. Kalau misalkan Untirta lambat untuk menyesuaikan tren-tren digital, itu bisa ketinggalan dari universitas lain yang udah lebih maju. Dunia pendidikan sekarang kan serba teknologi ya, jadi adaptasi itu wajib banget untuk diterapkan, terutama di Untirta. Nah, selanjutnya kami kasih bobot 0,25 karena menyangkut efisiensi kampus dan juga kualitas pembelajaran. Selanjutnya kami kasih rating 2 karena ini potensi ancaman yang bisa dihindari kalau misalkan kampus cepat beradaptasi. Selanjutnya itu ada ketergantungan tinggi pada dana APBN. Nah, sebagai kampus negeri, Untirta itu masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah. Kalau misalkan APBN lagi seret, itu otomatis beberapa kegiatan kampus bisa terganggu. Karena itu, kampus perlu cari sumber dana tambahan dan juga kerjasama industri, proyek riset, atau pelatihan. Ditambah lagi sekarang adanya efisiensi anggaran itu dapat mengurangi kualitas yang terutama fasilitas yang ditawarkan oleh Untirta. Untuk bobotnya kami kasih 0,25 karena menyangkut keberlanjutan keuangan kampus. Jadi lumayan cukup berpengaruh di Untirta. Selanjutnya kami kasih rating 2 karena kondisi umum di kampus negeri itu bisa dikurangi kalau misalkan manajemen keuangannya dapat dijaga dan juga lebih kreatif. Mungkin sekian dari penjelasan analisis EVAS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.